Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menyampaikan video tutorial tentang operator pada JavaScript yang mencakup yang pertama operator aritmatika, pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua operator perbandingan, dan yang ketiga operator logika. Nah, yang pertama yaitu operator aritmatika. Seperti biasa ya, kita buat dulu seperti ini. Kok ini? Salah, maaf. Yang pertama kita buat seperti biasa. Gimana sih? Ini, astagfirullah, lupa. Nah, kemudian kita kan mau gimana sih? Kan yang pertama kita buat operator aritmatika. Operator aritmatika itu jadi ada 4 yang di sini yang mau tak bahas. Operator aritmatika. Yang pertama itu pertambahan. Penjumlahan. Yang kedua itu ada pengurangan. Yang ketiga lambangnya seperti ini tuh perkalian. Yang keempat ada ini kayak gini tuh pembagian. Kita coba yang pertama aritmatika penjumlahan dulu ya. Misalnya aritmatika dapat 21. Ini buat aritmatika kita kasih ID di sini, ID misalnya ID-nya aja. Kita buat di sini operator aritmatika ya. Aritmatika. Kemudian kita buat scriptnya. Nah, kita bikin dulu. Kita bisa gunakan let atau var atau apa terserah. Yang pertama aku bikin pakai let dulu. Let A, let B. Ini ada gini. Kemudian misalnya di sini A sama dengan 12 dan B sama dengan 5. B sama dengan 2. Misalnya kita di sini mau buat C-nya ini kita coba dari penjumlahan. Aku tutup. Yang penjumlahan kita buat itu A plus B.
Kemudian kita lanjutkan, udah bentuknya kayak gitu. Terus sekarang kita buat dokumen get elemen PID kayak biasa. Kemudian ID-nya ini kita isi yang tadi apa sih ID-nya. Aku tadi kan buat tulisan Najla, berarti sekarang aku isi ID-nya Najla. Terus inner HTML. Jadi kita gunakan ini tuh biar nanti jawabannya tuh otomatis tuh yang C sama dengan HLP itu nanti ini inner HTML-nya itu masuk jawaban yang C itu tadi. Terus kita gunakan konsol. Nah, ini konsol log. Ini nanti biar ada hasilnya itu. Kemudian kita kasih alat biar nanti di jendelanya itu muncul kayak tulisan kayak notif gitu. Bisa coba kita buka codingannya benar nggak ya. Nah kan udah benar nih tulisannya 14. Oke, nah 14. Terus kita buka apa nih? Ini 14. Nah gitu lagi ya. Ini kan udah penjumlahan, sekarang kita coba pengurangan. Nah kemudian ini C-nya itu. Nah kita coba kalau pengurangan ini kayak gimana. Aduh, ini web server jawabannya 10 bukannya benar. Ini 10. Terus kita coba kalau sininya perkalian. F enggak. Ya benar, 12 kali 2 sama dengan 24. Kemudian yang terakhir pembagian. Kita ganti pembagian terus save. Benar enggak? Ya benar. 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi kayak gitu buat operator aritmatika. Kemudian habis ini kita lanjutkan ke bagian operator apa tuh? Kemudian kita lanjutkan ke operator perbandingan. Tadi operator aritmatika, sekarang operator perbandingan. Yang pertama itu ada tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Sama dengan. Tipu terus. Terus yang kedua ada yang namanya sama dengan. Allahu Rabbi, ini 2. Yang ketiga ada nilai dan tipe harus sama. Apa nih lambangnya? Nilai dan tipe harus sama itu lambangnya kayaknya 3 deh. Ini 3.
enggak sih, insya Allah bener lah, nilai dan tipe harus sama. Sama. Kemudian yang nomor 4 itu ada kurang dari itu lambangnya kayak gini. Dari Astagfirullahaladzim, ini angka 4, ini angka 5, kemudian ada lebih dari, kemudian juga ada yang namanya kurang dari sama dengan kurang dari sama dengan. Jadi kalau kurang dari sama dengan itu angkanya kalau misalnya sama itu dia nggak apa-apa guys, gitu. Mudah nggak sih gitu pokoknya. Terus ini lebih dari sama dengan salah, lebih dari sama dengan. Kemudian yang terakhir itu ada ternary. Salah. Mau lanjutin yang tadi, sekarang masuk ke operator perbandingan yang pertama, yaitu tidak sama dengan. Contohnya seperti ini, bikin script. Udah aku ganti jadi perbandingan. Kalau yang tadi kan operator aritmetika sebenarnya nggak ngaruh apa-apa, cuman aku ganti aja. Habis ini ada script let A B, kemudian kalau di sini contohnya A-nya berapa ya? A-nya misal di sini aku kasih 5. Terus ini kan aku mau contohnya tidak sama dengan kan. Itu kok tidak sama dengan tuh bentuknya kayak gini. Dokumen ini kayak tadi ya, kayak yang sebelumnya. So sekarang dibuka open with live servernya. Habis itu jawabannya false karena 5 itu sama dengan 5, bukan 5, karena 5 itu sama dengan 5, jadi harusnya selain angka 5 biar dia tuh nggak sama dengan 5, biar nanti jawaban di sini itu true gitu. Nah, udah gitu. Terus misalnya di sini aku ganti 5-nya pakai 10. Nah, jadi true di sini ya, true karena benar 10 itu bukan sama dengan 5. Nah, kayak gitu. Sekarang contoh yang kedua. Jadi yang misalnya yang kedua itu yang A-nya 10, B-nya 5. Terus kita mau bikin apakah ini sama dengan A sama B, 10 sama 5 ini apakah mereka itu sama? Kita lihat codingannya. Nih, berarti jawabannya salah karena 10 sama 5 itu bukan sama, kecuali kalau sininya A-nya aku kasih 5,
Itu nah ini baru true benar karena 5 sama dengan 5. Ini kan kamunya aja kan yang pecah ya. Oke, di sini berisik soalnya ada lagi masalah. Udah, kemudian lanjut yang ketiga itu nilai dan type-nya harus sama. Sebentar. Oke, lanjut. Sekarang yang nomor 3 itu ada nilai dan tipe harus sama. Dan ini aku udah bikin script. Let A 20, let C 20, let B ini nanti sama hasil dari let A atau let C. If let A, misalnya A ini 20, dia apakah dia nilai dan jadi A sama C ini nilai dan tipenya harus sama. Nanti kalau misalnya nilai dan tipenya sama, nanti tulisannya A sama dengan 20 karena di sini aku contohnya 20. Kalau misal nanti A sama C-nya beda, maka jawabannya nanti tidak A tidak sama dengan 20. Nah, ini misalnya di sini aku bikin let A sama let C-nya 20. Nah, kalau kayak gini, menurut kalian itu mereka termasuk A sama dengan 20 atau A tidak sama dengan 20? Jadi kayak gini. Open with Lasa. With server. Maka jawabannya A sama dengan 20 karena A sama C sama-sama tipe dan nilainya tuh sama. Ini nilai. Nah, kemudian misalnya aku ganti di sini. Nih, 20. Kayak gini. Apakah kira-kira A sama C-nya itu masih sama atau tidak? Jawabannya tidak. Nih. Kan with server. Tidak sama karena yang let A ini 20-nya berupa number, sedangkan yang let C 20-nya ini berupa string. Karena ini dia berada di dalam tanda petik, sedangkan yang 21-nya tuh dia bebas. Ini number. Nah, gitu. Kemudian aku lanjutin ke yang kurang dari. Nah, ini aku sebelumnya udah aku tulis duluan. Misalnya let A-nya aku tulis di sini 40, let C-nya aku tulis 30, let B-nya ini nanti hasilnya. If kalau misalnya A-nya ini kurang dari C, berarti 40 kurang dari 30, apakah si A ini benar kurang dari 30 atau A tidak kurang dari 30? Maka ini jawabannya adalah A tidak kurang dari 30. Benar ya, 40 itu tidak kurang dari 30. Soalnya di sini saya ganti A-nya itu 10. Habis itu apa meter. Nah, maka A-nya ini dia kurang dari 30 karena 10 itu angka yang kurang dari 30. Sekarang kita buat yang lebih dari. Ini kita tinggal ganti ya. Lebih lebih. Nah, misal ini ada let A-nya 10, terus let C-nya 10. Apakah A ini lebih dari 10? Maka apakah A ini lebih dari 10? Maka jawabannya A itu tidak lebih dari 10 itu tidak lebih dari 30. Kalau misalnya di sini aku ganti 10-nya pakai 50, 150 deh nggak apa-apa. Maka 150 ini lebih dari 30 gitu. Udah, sekarang contoh yang apa namanya? Sekarang kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan misal kayak kurang dari
sama dengan A kurang dari dengan terus nah ini misalnya aku ganti di sini 10. Apakah 10 ini kurang dari sama dengan 30? Maka jawabannya iya, A ini kurang dari sama dengan 30. Tapi kalau misalnya di sini aku tulisannya 40. 40 maka jawabannya itu dia kan 40 kan memang jelas dari lebih dari 30 nih. Nah, berarti dia 40 ini kok aku nulisnya kurang dari semua? Lebih dari. Nah, maka si 40 ini lebih dari 30. Terus kalau misalnya di sini aku nulisnya 30 ya. Nah, 30 itu kan sama kayak let kayak let's say kan. Nah, kira-kira menurut kalian dia itu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Jadi jawabannya dia nah, ini A kurang dari sama dengan karena tadi kita mintanya di sini kan A kurang dari sama dengan C. Jadi kalau misal ada kurang dari sama dengan angka yang sama di misal nih di bagian A sama C-nya ini misal angkanya sama, nah dia termasuk dari kurang dari sama dengan. Kalau misal di sini aku ganti dengan lebih dari sama dengan. Terus kayak gini. Proses. Maka lebih misal aku ganti kayak gini. A lebih dari sama dengan C. Terus aku ganti lagi apa ya di sini? A lebih dari sama dengan A lebih udah ya lebih dari sama dengan 30 A kurang. Maka misal ini let A jadi kan A sama C-nya kan sama-sama 30 proses. Maka nah ini 30 ini karena dia sama A sama C berarti dia termasuk sama tadi tandanya kalau misal dia lebih dari sama dengan ya berarti dia 30 ini tuh termasuk dari lebih dari sama dengan. Tapi kalau misal tadi tandanya di sini kurang dari sama dengan maka A-nya itu kurang dari sama dengan juga. Jadi intinya kalau misal sama dengan ada kan kan kalau misal kurang dari berarti yang angkanya sama itu nggak ikut. Tapi kalau ada sama dengan angkanya sama itu ikut. Nah gitu. Sekarang mau ngelanjutin yang tadi. Jadi sekarang aku mau bahas ternary. Ternary itu jadi kalau misalnya sesuatu itu kayak lulus uji atau enggak, jadi kayak ada batasannya. Jadi gimana yang jelasnya tuh kayak apakah itu boleh dan tidak boleh. Maka bukan boleh dan tidak boleh tapi harus sesuai. Kalau misalnya ketentuan A-nya tuh ini maka dia hanya bisa masuk ketentuan A. Kalau misal dia sesuainya dengan ketentuan B maka dia baru bisa masuk ketentuan B. Jadi di sini aku bikin kayak film R, film remaja dan film SU. Sebenarnya film SU ini semua umur ya. Jadi ini aku bikin aja film A. Nah,
Jadi misalnya kalau film R itu film remaja hanya boleh di atas umur 21, sedangkan umur di bawah 21 dia hanya boleh menonton film A. Misalnya di sini aku menuliskan kalau misal seseorang itu umurnya 25 tahun, maka dia boleh aduh maka dia boleh masuk ke nonton film R. Sedangkan kalau di sini aku nulis orang itu umurnya masih 11 tahun. Nah, maka dia boleh menonton filmnya itu hanya film A, film anak. Jadi kayak gitu yang Bernari. Nah, sekarang aku mau lanjut lagi ke operator yang terakhir, nggak terakhir juga sih, terakhir buat tugas ini, yaitu operator logika. Operator logika tuh jadi ada apa aja? Operator logika yang pertama itu gimana sih? Logika operator ya. Operator logika nomor 1 itu ada dandan. Mana ini? Jadi misalnya ada dandan, kemudian ada juga yang kedua itu ya kayak gitu. Kemudian yang sekarang lanjut ke operator yang ketiga itu operator logika. Jadi operator logika itu ada yang pertama itu ada dan itu dia itu logika dan ya. Logika dan gimana sih typo? Dan kemudian ini itu misalnya aku habis ini kayaknya mau nyontohin kayak yang kayak Februari itu email dan password. Jadi logika apa email sama passwordnya ini dia harus benar ngisinya. Terus kemudian ini aku buat yang ini tuh logika atau kalau ini yang apa sih bacanya ini tuh garis itu tuh logika atau or. Pokoknya itu tuh untuk atau. Jadi email A atau B benar maka dia udah boleh gitu. Logika atau or. Nah, kalau ini tuh fungsinya itu misalnya ada email A atau email B. Kalau misal ada yang benar maka dia udah boleh gitu. Jadi ya salah satu aja gitu. Terus yang ketiga ini logika not. Ya. Salah. Iya, logika not ini tuh dia buat apa ya? Jadi kayak sesuatu yang benar itu jadi salah dan sesuatu yang salah ini kalau menggunakan tanda seru ini dia jadi benar. Jadi jatuhnya dia tuh memutarbalikkan fakta. Nah, sekarang kita mau bikin operator logika. Jadi ini kita bikin yang pertama. Nih, bisa. Yang pertama nih kita bikin dulu yang pertamanya itu
let name, kemudian salah, sama dengan aku mau kasih di sini namanya Najla. Kemudian let emailnya. Let emailnya di sini aku pakai at gmail.com. No. Kemudian di sini. Oh ya, jangan lupa dikasih ini. Bawahnya juga jangan lupa dikasih ini. Dan kok latte sih? Aku tuh mikirnya apa? Jadi nulisnya let ya, teman-teman. Aku di banyak tipenya. Dan yang di sini kita tulis let buat passwordnya, jadi let pass. Dan tulis di sini passwordnya. Terus let. Nah, juga jangan lupa dikasih ini kayak gini. Andre. Terus kemudian kita bikin if kayak yang tadi itu sebelumnya bukan, aduh salah if email apa sih ini, if email sama dengan apa? Kemudian dan passwordnya kita pakai di sini B-nya kita taruh selamat datang. Dan kita bikin konsolnya, ya kan? Sekarang kita bikin console.log p kayak biasa itu, terus tutup. Nah, sekarang kita bikin oh ya, tadi di bagian sini tuh harusnya aku buat apa tuh namanya, kayak ginian loh. Jadi no, terus aku bikin else tuh biar kayak ya kalau pakai ini juga bisa gitu. B sama dengan salah,
Jadi kalau kita nulis email atau namanya salah ya nanti nggak bisa gitu. Habis itu i control dot log b. Nah, kemudian sudah kita bikin dokumen juga kayak biasa. Seperti biasa ID-nya Najla. Nah kayak gini, jadi misalnya itu kan ini aku udah nulis namanya, pokoknya intinya kalau misal nanti email sama sandinya salah namanya nggak muncul kayaknya kayak gitu. Coba ya kita coba tuh open with live server. Kok kayak gini sih, bentar. Let name lah ini loh, kok yang atas name yang bawah nama, terus konsol D. Nah ini kan karena aku udah sesuai nih masukin di sininya tuh, aku masukinnya emailnya najla@gmail.com, terus passwordnya apa nih, passwordnya aku udah masukin Najla Cantik, jadi udah sesuai lah. Kalau misalnya di sini aku ngisinya Febrian, maaf Pak, apa ya misalnya Najla hanya dua, maaf Pak, terus Najla hanya terus gmail.com. Ntar aku bikinnya kayak gini ya. Terus terus kayak gini tuh salah, jadi aku tuh nggak bisa masuk karena ya aku salah ngisi, harusnya A-nya cuma 1 gitu. Cek. Gimana? Jadi kayak kok Gmail sih. Jadi harus sesuai biar aku bisa masuk. Nah, sudah begitu. Sekarang logika atau OR, ya Allah tipe. Tahu. Nah, sekarang kita bikin codingan yang itu ya. Logika atau OR. Jadi misalnya sebentar Pak Rame, maaf. Habis itu logika atau OR itu jadi misalnya bisa LED-nya itu misal kalau di sini daripada ganti-ganti, jadi bisa pakainya apa ya, jadi kita mau pakai yang logika atau OR. Jadi itu misalnya kalau logika atau OR itu jadi kita ngasih 2 pilihan, misal pilihan pertama A, pilihan kedua B. Nah nanti A sama B itu bisa digunakan, terserah dia mau pakai yang A atau B. Tapi kalau dia ketiknya C, jadi dia nggak bisa, hanya bisa A atau B gitu. Misal contohnya kayak gini, variabel var user kok gitu sih, var user
Najlah, Nabila, kemudian hari Senin Nabila, terus Faresol, bukan Faresol dong, tapi benernya yang Faresolnya itu kayak gini. If user sama dengan if user Najlah terus nih mana sih nih or jadi tuh Najlah atau user misalnya aku di sini tulisnya Nabila. Kemudian ada resultnya, kita gunakan result. Sama dengan data user terdaftar. Habis itu kita kasih di sini ya kayak gini. Nah, ini jangan lupa di spasi. Dengan kita tulis di sini else result lagi data user plus tidak terdaftar. Jadi kalau misal data terus usernya itu salah, ya wes nanti nggak bisa, nggak terdaftar. Nah, kayak biasa kita kasih udah deh, ini udah dikasih, tapi inner HTML-nya bukan B tapi result, jadi jawabannya itu tuh resultnya. Kayak gini. Conduit Live Server. Data Najlah Nabila tidak terdaftar karena aku nulisnya harusnya Najlah atau Nabila doang. Kalau misalnya nih aku ganti Najlah, save, kita lihat nih di live server. Nah, data Najlah terdaftar gitu deh. Terus sekarang yang terakhir yaitu logika atau not.
Jadi kalau logika atau not itu kan tadi aku udah bilang kalau misal tanda seru itu tuh untuk memutarbalikkan fakta. Jadi misal kayak gini. Misal kayak gini. Bentar. Terus kemudian lanjut ya ini yang apa yang terakhir ini logika not itu. Jadi kalau ada tanda seru apa tandanya memutarbalikkan fakta. Jadi yang benar jadi yang salah jadi yang benar. Misalnya ini ada A sama B, A-nya berupa 2, B-nya 5. Di sini tulisannya A lebih besar daripada B. Benar apa enggak? A itu lebih besar dari B. A itu kan sebenarnya dia tuh nggak lebih besar dari B, tapi coba kita lihat live script-nya apa sih apa nih? Tunggu bentar. Misal nih, A lebih tulisannya di sini kan A lebih besar dari B. 2 lebih besar dari 5 itu kan termasuknya salah, tapi coba kita lihat di open with live server. Nah, tapi di sini tulisannya benar karena tanda ini itu tanda serunya itu memutarbalikkan fakta. Kalau misalnya aku nulis di sini 7. Taruhnya mana sih? Aku nulis sini tuh. Nah, misal aku di sini nulis 7. Nah, kan dia 7 ini lebih kecil, lebih besar daripada 5. Berarti harusnya jawabannya benar. Tapi karena ada ini, tanda penung yang ini nih loh. Nah, itu tuh jadinya jawabannya tuh kebalikannya. Kalau misalnya nih, nggak ada tanda penung ini. Nah, jadi kan 7 lebih besar daripada 5 itu kan benar. Tapi kalau dikasih ini, apa sih? Ini jadinya salah gitu. Jadi itu hanya ya nggak tahu kenapa dia sukanya gitu motor bagian fakta. Jadi ya udah kayak gini. Jadinya kayak gitu. Alhamdulillah udah selesai. Terima kasih. Maaf apabila banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.